warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengetahuan dasar pemetaan. Apa yang kalian ketahui tentang peta? Peta merupakan gambaran seluruh atau bagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Adapun komponen-komponen dalam pembuatan peta, diantaranya judul peta, arah mata angin, skala, insert, legenda, garis tepi, garis astronomis, lettering, simbol, sumber, dan tahun pembuatan peta. Syarat-syarat dalam pembuatan peta. Yang pertama, contour. Bentuk bidang wilayah, pulau, dan benua digambarkan pada peta harus sesuai dengan bentuk aslinya. Yang kedua, ekvivalen. Wilayah yang digambarkan harus sesuai dengan luas aslinya. Yang ketiga, equidistant. Jarak yang dipetakan harus sama perbandingannya dengan jarak sesungguhnya. Jenis-jenis peta. Yang pertama, jenis peta berdasarkan skala, meliputi peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta skala geografis. Yang kedua, jenis peta berdasarkan isi, meliputi peta umum dan peta khusus. Yang ketiga, jenis peta berdasarkan bentuknya, meliputi peta timbul, peta data, dan peta digital. Yang keempat, jenis peta berdasarkan sumber data, meliputi peta induk dan peta turunan. Apa yang kalian ketahui tentang proyeksi peta? Proyeksi peta merupakan ilmu yang mempelajari cara memindahkan data topografi bumi ke dalam bidang datar. Jenis-jenis proyeksi peta terbagi menjadi tiga, yaitu proyeksi kerucut atau konikal, proyeksi tabung atau silindrikal, dan proyeksi zenital atau azimutal. Proyeksi kerucut atau konikal biasanya untuk menggambarkan daerah lintang sedang. Proyeksi tabung atau silindrikal biasanya untuk menggambarkan daerah lintang rendah. Dan proyeksi zenital atau azimutal biasanya untuk menggambarkan daerah lintang tinggi. Proyeksi zenital terbagi menjadi tiga, yaitu gnomonik, stereografik, dan ortografik. Proyeksi peta berdasarkan bidang proyeksinya terbagi menjadi tiga, yaitu standar atau jika garis singgung bidang kerucut pada bola bumi terletak pada suatu paralel atau paralel standar. Kemudian universal atau jika kedudukan sumbu kerucut terhadap sumbu bumi tegak lurus. Dan oblique atau jika sumbu kerucut terhadap sumbu bumi terbentuk miring. Proyeksi peta berdasarkan modifikasinya dibagi menjadi 6 proyeksi. Yang pertama, proyeksi bone atau equal area, sudut dan jarak benar pada meridian tengah dan pada paralel standar. Yang kedua, proyeksi sinusoidal, sudut dan jarak sesuai pada meridian tengah dan daerah khatulistiwa sama luas. Yang ketiga, proyeksi Mercator. Proyeksi Mercator merupakan proyeksi silinder normal konform, di mana seluruh muka bumi dilukiskan pada bidang silinder yang sumbunya berimpit dengan bola bumi. Kemudian silindernya dibuka menjadi bidang datar. Yang keempat, proyeksi Mollweis. Proyeksi ini sama luas untuk berubah di pinggir peta. Yang kelima, proyeksi Gall. Sifatnya sama luas, bentuk sangat berbeda pada lintang-lintang yang mendekati kutub. Yang keenam, proyeksi homolografik merupakan usaha untuk membetulkan kesalahan yang terjadi pada proyeksi Mollweis. Fungsi dan tujuan pembuatan peta. Yang pertama, menunjukkan lokasi relatif suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua, menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Yang ketiga, memperlihatkan luas wilayah, ukuran, dan jarak di permukaan bumi. Yang keempat, memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk pada permukaan bumi. Yang kelima, menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Yang keenam, membantu pekerjaan di segala bidang seperti navigasi, konstruksi jalan, perencanaan wilayah, dan lain sebagainya.